Di mana sepertinya hal yang terjadi selanjutnya mungkin kalian udah tahu ya, wanita itu pasti dimasukin ke dalam bagasi itu dan diculik gitu. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Syera Antoinette. Dan hari ini aku mau bahas lagi tentang gambar Google Earth yang paling menyeramkan. Tapi kali ini rada beda daripada video sebelumnya, karena hari ini aku mau jelasin tentang 5 hal ini dan kayak ada kisahnya di baliknya gitu guys. Oke, langsung aja kita mulai. Nah guys, jadi di Google Earth ini tiba-tiba kayak menangkap di sebuah hotel. Nah, di sebuah hotel tiba-tiba kayak di jendelanya, kalau kalian zoom lagi, itu kayak ada 2 orang, kayak 2 sosok yang serem banget seperti zombie atau setan gitu yang lagi ngintip di jendela. Dan ini ada kisahnya guys di baliknya. Jadi ini adalah Hotel Stuart di Liverpool, Inggris. Nah, udah kayak hampir 100 tahun itu banyak banget kisah-kisah yang bilang hotel ini serem gitu. Tapi siapa yang sangka pas tiba-tiba mobilnya si Google Street lewat menangkap hal itu, tiba-tiba dilihat kayak ada sosok yang ada di jendela lantai atas. Kalau kalian lihat, itu menurut kalian apa sih? Tapi aku nggak tahu ya, apakah ini tuh beneran apa enggak, atau pihak hotel tahu kalau misalkan udah reputasi kita tuh reputasi yang menyeramkan. Jadi kita harus bikin memang hotel kita terlihat menyeramkan. Apalagi misalkan dia udah tahu nih, oh ternyata ada mobilnya si Google Street mau lewat, mendingan pura-pura deh. Tapi menurut aku kayaknya nggak seniat ini juga. Jadi ada orang yang berpikir seperti itu, ada orang yang berpikir enggak, ini kayaknya memang setan gitu guys. Atau itu hanya mungkin penjaga hotelnya aja memang yang kelihatannya dari jauh menyeramkan, tapi menurut aku kalau penjaga hotel mukanya nggak kayak gitu ya, walau dari jauh juga nggak seserem itu gitu. Oke, next ini adalah kasus penculikan yang terekam di Google Maps. Oke, gambar Google Maps ini muncul pada tahun 2012 guys. Banyak yang percaya bahwa gambar tersebut merupakan seorang wanita yang diculik dari rumahnya. Lebih tepatnya ini terjadi di São Paulo, Brasil. Nah, jadi kalau kalian liatin lagi di dalam video itu, jadi kayak ada seorang wanita yang mau diculik. Nah, terus tiba-tiba di mobilnya itu, di depan itu ada mobil penculiknya sepertinya. Bagasinya udah kebuka. Dimana sepertinya hal yang terjadi selanjutnya mungkin kalian udah tahu ya, wanita itu pasti dimasukin ke dalam bagasi itu dan diculik gitu. Teori ini mungkin makin diperkuat karena penculikan di Brasil itu merupakan hal yang sangat umum katanya, khususnya di daerah São Paulo. Katanya daerah itu tuh berbahaya banget dan tidak ada satupun yang mengetahui kabar dari wanita tersebut karena benar-benar gak masuk berita atau apa gitu. Tapi ketika ngelihat Google Maps mungkin ada orang iseng tiba-tiba melihat itu dan shock banget dong guys. Nah terus tiba-tiba orang masih penasaran dengan kasus itu sampai setahun kemudian. Kan biasa kayak Google Maps itu tuh kayak gimana ya, dia lewat lagi gitu kalau misalkan tahun ini segini, jadi dia selalu ada update-nya gitu kalau misalkan ada hal-hal terbaru. Nah di Google Maps di tempat yang sama terlihat mobil yang sama persis yang menculik wanita setahun yang lalu itu. Jadi kemungkinan besar kayaknya wanita itu memang tinggal di sana dan penculik itu memang tinggal di sana juga, di sekitar sana. Jadi banyak yang berspekulasi apakah yang menculik wanita itu adalah sosok dari tetangganya atau memang dia itu kayak menargetkan orang-orang gitu untuk ada di sana, memang khususnya tuh di pemukiman itu gitu. Jadi dia memang menargetkan untuk menculik siapa lagi memang di pemukiman itu gitu. Kalau misalkan menurut kalian gimana tentang kasus ini? Aku sih pingin banget cari tahu tentang kasus ini lagi karena agak-agak seru dan bikin penasaran gitu ya guys. Oke, nomor 3. Kalau yang tadi itu kasus penculikan, kali ini adalah kasus perampokan guys. Jadi kasus perampokan ini ada dari seorang anak laki-laki yang berusia 14 tahun. Dia itu di Belanda dan dia melaporkan ke polisi bahwa dirinya itu baru aja dicuri gitu sepedanya oleh 2 orang pemuda dan ponselnya, dompetnya benar-benar dicuri. Nah, akhirnya polisi yang mendengar hal itu mulai menyelidiki kasus ini, tapi setelah diselidiki satu persatu gitu, benar-benar nggak ditemukan apa-apa gitu guys. Jadi hasilnya benar-benar kayak nihil semua. Nah, kebetulan tiba-tiba 6 bulan kemudian si anaknya itu lagi iseng-iseng nih buka Google Maps. Mungkin dia kayak mau tahu daerah-daerah, dia mungkin trauma pernah dicuri sepedanya. Nah pas di zoom gitu, dia itu kaget banget karena dia melihat foto dirinya yang lagi naik sepeda terus lagi dideketin oleh 2 pemuda itu, yang otomatis dia bilang ini adalah saat yang
waktu itu aku dicuri gitu, ternyata ketangkap sama Google Maps. Nah, setelah menemukan hal itu, akhirnya anak laki-laki itu langsung menghubungi polisi, yang kemudian polisi juga langsung menghubungi pihak Google untuk menerima foto yang aslinya tanpa diburemin. Kalau misalkan di Google Maps kan kalau ada orang-orang biasa mukanya diburemin gitu kan guys. Akhirnya setelah udah nggak diburemin, polisi selidiki hal itu, dan polisi langsung mengenali kedua pria itu yang ternyata adalah saudara kembar yang ternyata juga udah dipenjara karena memang ada kasus pencurian juga sebelumnya. Kayaknya memang dia dua saudara kembar yang demen mencuri gitu guys. Oke, next ini adalah video selanjutnya yang berada di Nagoro, Jepang. Ini yang aku pernah bahas di video sebelumnya dan aku bilang aku akan bahas sekarang nih. Sebenarnya kenapa sih kalau misalkan di Google Maps tiba-tiba orang ngeliat kok kayaknya ada orang-orang di sini nih di Nagoro, Jepang. Terus saat di zoom ternyata itu bener-bener isinya boneka semua dan banyak banget, seolah-olah boneka itu ada yang di sekolah, ada yang di lagi kerja, ada yang di ladang seperti ini nih foto-fotonya, kalian lihat. Nah, jadi ada kisah di baliknya guys. Jadi desa ini pernah didiami oleh ratusan orang sebenarnya. Jadi nggak benar-benar kosong dulunya. Tapi setiap orang ada yang meninggal, ada yang mulai pindah dari desa itu. Nah, lama-lama berkurang jadi kosong. Sisalah pembuat boneka lokal bernama Ayono Tsukimi. Jadi dia dulu juga merupakan warga di Nagoro, Jepang. Akhirnya dia itu merasa mungkin sedih ya melihat desanya kok jadi sepi gini. Dia akhirnya mengambil tugas untuk membuat boneka satu persatu, boneka yang banyak ini untuk mengganti setiap penduduk desa, seolah-olah jadi desa itu nggak kosong-kosong banget. Jadi tetap ada sekolahnya, ada gurunya, ada muridnya, terus ada orang-orang yang bekerja gitu. Boneka itu yang rupanya sama seperti penduduk-penduduk. Tapi hal itu malah membuat serem dong. Bisa aja hal itu malah kayak ada hantu yang merasuki bonekanya gitu. Jadi isinya desa itu benar-benar boneka semua, seolah-olah ada penduduknya. Karena memang didasari dia itu sedih banget melihat desanya sepi. Bahkan banyak banget ratusan boneka di sini yang terlihat berjejer di jalan, dan itu benar-benar dia buat niat banget sih, banyak banget. Akhirnya dengan menggunakan Google Maps, orang-orang juga shock, yang tadinya shock melihat kok ini isinya boneka semua saat di zoom, tapi ternyata sudah ada kejelasannya nih guys. Oke, tidak terasa ini adalah video yang terakhir. Ini adalah video yang menurut aku serem banget, dimana Google Maps juga kayak ikut serta memiliki peran untuk mengungkapkan ini tuh kasus apa sih sebenarnya. Jadi ini adalah kasus tentang stasiun radio yang bernama UVB 76. Terus stasiun radio ini tuh kenapa sih sampai heboh banget? Jadi dia itu telah mengudara sekitar 40 tahunan. Jadi kayaknya orang-orang udah tahu banget lah. Mungkin kayak radionya tuh seru banget sampai orang-orang tuh udah selama itu dia masih bertahan banget. Tapi guys, yang anehnya itu radio itu nggak seru-seru banget, karena radio itu hanya mengeluarkan suara dengungan aneh kayak gini, kalian dengar? Dan dengungan itu bener-bener ada 24 jam sehari. Jadi benar-benar terus-terusan radio itu nggak ada suara apa-apa, nggak ada musik, nggak ada apa, jadi cuma dengungan kayak deng kayak dengungannya tuh kayak dengungan kode gitu menurut aku. Ini terjadi setiap hari selama hampir 25 tahun, dan dengung itu benar-benar berulang kali dalam ritme yang aneh banget, kayak ada sesuatu kode gitu guys. Kemudian setelah 25 tahun itu, pada tahun 1967 tiba-tiba ada yang dengar kalau seseorang berbicara di radio tersebut. Kalian dengar? УЗБ-76, УЗБ-76, 93, 880. Jadi suaranya tuh benar-benar kayak suara orang kayak ngomongin kode-kode, angka-angka gitu. Katanya menurut orang sih kayak gitu. Kalau aku nggak tahu itu translate-nya apa guys. Nah, kedengarannya itu seperti suara pria, of course, berbicara dengan bahasa Rusia katanya sih. Dia mengulang kayak serangkaian nama dan nomor. Apakah itu semacam sinyal? Apakah mereka itu minta bantuan sebenarnya? Atau ada kode sesuatu? Apa itu adalah kode yang bikin sesuatu yang lebih jahat, kode hipnotis gitu-gitu? Makanya banyak banget spekulasinya, apalagi kalau kalian lihat di Reddit, itu banyak banget spekulasi mengenai
radio UVB 76 ini. Kalau misalkan kalian suka dengan kasus ini, aku pingin sih bikin khusus tentang radio ini. Nah, setelah pesan singkat itu, tapi kemudian menjadi sunyi banget guys. Udah nggak ada dengungan lagi dalam waktu yang lama setelah pesan yang tadi ada pria misterius tersebut. Nah, udah dalam waktu yang lama tuh udah nggak ada suara apa-apa lagi. Kemudian kembali lagi dengan suara dengungan yang aneh berulang kali lagi. Jadi kayak siklus yang pertama terjadi lagi. Namun sekarang para penyidik dan penggemar radio dapat melakukan pelacakan lokasi sinyal di saluran tersebut dan dilihat di Google Maps, ternyata sinyal UVB 76 itu dilacak di peta Google berada di daerah terpencil yang berada di Rusia. Berarti benar dong kalau pria itu memang ngomong Rusia, karena memang bertempatan di Rusia dan tempatnya kayak gini. Adalah stasiun radionya guys, jadi sinyalnya berasal dari situ. Bahkan bertahun-tahun dan hampir berapa tadi aku bilang tuh 40-an tahun itu tuh UVB 6 terus menyiarkan dengungan aneh, dan sesekali ada pria misterius lagi itu ngomong dan menyebut serangkaian nama dan angka, dan itu muncul lagi. Jadi siklusnya kayak gitu, dengung, pria misterius, dengung, kalau nggak diem dulu, pria misterius lagi gitu guys. Jadi bener-bener serem banget. Kalau kalian ada di Rusia, kalian mungkin bisa coba setel saluran ini UVB 76. Tapi kalau misalkan aku sih nggak berani, aku takut apa gitu. Tapi penasaran banget sama kasus ini. Jadi yang UVB 76 aku akan cari lagi kayak kisah-kisahnya yang menarik lagi supaya aku bisa bikinin buat kalian. So itu adalah 5 kisah yang ada di Google Earth atau Google Maps yang serem-serem banget. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah semacam ini, kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa. Oh iya guys, jangan lupa juga sebelum sampai jumpa follow Instagram aku ke @sheryantoinat. Kalian bisa DM aku untuk aku next bahas apa lagi di YouTube. Oke guys, kali ini beneran sampai jumpa.